Assalamualaikum semua, jumpa lagi di channel Kembang Kapas. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah misteri Gunung Merapi. Tapi sebelumnya tolong bantu aku mengembangkan channel ini. Caranya mudah kok, cukup tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Gunung Merapi dengan ketinggian sekitar 2.986 meter di atas permukaan laut, sekaligus menjadi pembatas Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Dikenal sebagai salah satu gunung yang sangat aktif di Pulau Jawa. Gunung yang berada di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki sejarah panjang dalam dunia mistis. Gunung Merapi dianggap sebagai salah satu pusatnya kerajaan jin di Indonesia. Gunung ini juga punya kaitan yang sangat erat dengan Laut Selatan Jawa. Terdapat beberapa tempat di gunung ini yang dianggap angker, dari mulai lereng hingga kawah di puncaknya. Merapi memiliki beberapa lokasi yang dianggap angker. Lokasi tersebut terbentang dari mulai hutan, lereng, hingga puncaknya. Para penduduk sangat menghormati tempat tersebut dan kita dilarang untuk menebang pohon, mengambil rumput, memindahkan, hingga merusak benda-benda yang ada di kawasan tersebut. Selain larangan, aktivitas tersebut kita juga tidak boleh berbicara kotor atau berbuat maksiat di tempat tersebut. Jika melanggar, maka biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa tempat angker yang ada di Gunung Merapi. Tempat angker yang paling terkenal di Gunung Merapi adalah Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan sebuah punggung bukit yang tepat berada di bawah kawah Merapi. Keadaan di lokasi ini cukup datar dan didominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Di lokasi ini juga tidak terdapat pepohonan tinggi besar. Jaraknya yang hanya 1 km sebelum kawah puncak Merapi membuat Pasar Bubrah menjadi lokasi favorit untuk beristirahat. Banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini untuk bermalam dan menunggu matahari terbit keesokan harinya. Nah, ketika malam hari itulah para pendaki biasanya mendengar suara riuh di lokasi tersebut. Suara riuh tersebut mirip dengan aktivitas jual beli yang terjadi di pasar. Tidak hanya itu saja, suara alunan gamelan dan gending Jawa juga terkadang sayup-sayup terdengar di antara keriuhan tersebut. Para masyarakat juga percaya jika bebatuan yang berserakan di lokasi tersebut merupakan warung dan meja makannya para makhluk halus pengunjung pasar tersebut. Tidak sedikit pendaki yang menginap di Pasar Bubrah pernah melihat penampakan berbagai makhluk gaib. Beberapa di antaranya adalah penampakan wanita berambut panjang yang bergelantung di bukit, atau makhluk gaib yang menyamar sebagai pendaki lain dengan atribut lengkap namun berjalan melayang. Sosok keraton khas Jawa juga sering muncul di lokasi ini. Sosok tersebut biasanya adalah para penjaga keraton dan Nyai Sinden dengan pakaian tradisionalnya yang khas. Bahkan ada juga yang pernah melihat pasukan perang tradisional dengan peralatan yang lengkap. Nah, itulah ceritaku kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.